Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hi everybody, first of all please allow me to introduce myself. My name is Wafa Sari, you can call me Miss Sari. I am an English teacher at Vocational High School 1 Lempuing, Ogan Komering Ilir District, South Sumatra. In this video, I'm going to teach the material about simple past tense for 10th grade of automotive engineering. Well, without any further ado, let's check out my video. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good morning my students. It's really nice to see you again today. How are you all? You are good? I'm good too, thank you. Baiklah anak-anak, hari ini kita akan belajar salah satu tenses, yaitu simple past tense. Tapi sebelum kita bahas materi, terlebih dahulu Miss akan menyampaikan kompetensi dasar dan tujuan pembelajaran kita pada hari ini. Adapun poin-poin kompetensi dasar pada materi hari ini, yang pertama itu menganalisis fungsi sosial, struktur teks, dan unsur kebahasaan pada pernyataan kejadian yang terjadi di masa lampau. Poin yang kedua, menyusun teks lisan dan tulis untuk menyatakan kejadian yang terjadi di masa lampau. Selanjutnya yaitu tujuan pembelajaran. Adapun poin-poin tujuan pembelajaran pada hari ini, number 1, I hope you all my students are able to understand about simple past tense very well. Jadi pada tujuan pertama ini Miss harap anak-anak memahami materi simple past tense dengan sangat baik, dalam artian mampu membedakan tenses ini dengan tenses yang lainnya. The second one, I hope my students are able to apply the using of simple past tense in writing. Jadi Miss harap pada poin kedua kalian mampu menerapkan penggunaan simple past tense dalam menulis secara benar. And the last one, number 3, I hope my students are able to tell the activity, the event that happened in the past. So, pada poin ketiga, tidak hanya mampu menulis, anak-anak juga diharapkan mampu menceritakan kembali kejadian di masa lampau dengan menggunakan simple past tense. So, my students, at the end of the learning, I hope you all my students are be able not only understanding simple past tense, but also you can apply the using of simple past tense in writing and speaking. Okay, my students. Now, I wanna tell you why we must learn past tense. Mengapa kita harus belajar simple past tense? Baiklah, yang pertama, kata tenses sendiri memiliki makna keterangan waktu. Dan untuk keterangan waktu suatu kejadian itu terbagi menjadi 3, yaitu masa sekarang, masa lalu, dan juga masa depan. For English grammar, untuk grammar bahasa Inggris, perbedaan waktu suatu kejadian akan menyebabkan pola perubahan bentuk suatu kata kerja atau yang akan kita sebut verb. Untuk lebih lanjut, please look at the sentences below. Tolong perhatikan 2 contoh kalimat di bawah ini. Kalimat pertama, saya pergi ke sekolah. I go to school. Kalimat kedua, saya pergi ke sekolah kemarin. I went to school yesterday. Dari 2 kalimat di atas, kata kerja yang digunakan adalah pergi. Dalam kalimat bahasa Indonesia, keduanya tidak ada perubahan kata kerja, pergi meskipun kejadiannya terjadi di waktu yang berbeda. But in English, dalam bahasa Inggris, kata kerja pergi, go, itu mengalami perubahan menjadi went. Mengapa demikian? Karena pada kalimat pertama itu merupakan kalimat simple present tense yang mana menggunakan kata kerja bentuk pertama atau verb 1. Sedangkan kalimat kedua merupakan kalimat simple past tense yang mana menggunakan kalimat kata kerja bentuk kedua atau verb 2. Now, let's we understand more about simple past tense. Poin pertama, kata past memiliki arti masa lalu. Dengan kata lain, fungsi atau makna dari simple past tense adalah sebuah tenses yang digunakan untuk menyatakan kejadian ataupun kegiatan yang terjadi di masa lalu. So the function of simple past tense is to tell the activity or event that happened in the past. Poin kedua yaitu tentang karakteristik ciri-ciri keterangan waktu pada simple past tense. Adapun keterangan waktunya yaitu sebagai berikut. Yesterday,
yang artinya kemarin. Bisa juga menggunakan kata last yang artinya yang lalu, misalnya kata last year, tahun lalu. Ketiga, itu juga menggunakan kata ago, juga artinya yang lalu, misalnya a few days ago, beberapa hari yang lalu. Ataupun bisa menggunakan keterangan waktu yang lainnya yang mana menunjukkan kejadian terjadi di masa lalu. Poin ketiga, mempelajari tenses pastinya tidak terlepas dari pola bentuk kalimat. Yang pertama, bentuk kalimat positif simple past tense yaitu subjek atau pelaku plus kata kerja bentuk kedua verb to plus objek atau pelengkap. Selalu ingat bahwa untuk setiap kalimat simple past tense selalu menggunakan verb to, kata kerja kedua. Untuk kali ini, Miss akan menggunakan kata kerja mengemudi. Bahasa Inggrisnya drive, drove. Sesuai pola, kita akan menggunakan kata drove. Maka sebagai contohnya, kalimat akan tertulis My father drove me to school yesterday. My father sebagai subjek, drove mengemudi bentuk kedua, me sebagai objek, to school yesterday bisa sebagai pelengkap atau adverb. Selanjutnya yaitu bentuk kalimat negatif simple past tense, yaitu subjek plus did not plus verb one plus objek. Mungkin kalian ada yang bingung, bukankah tadi Miss mengatakan bahwa kalimat simple past tense itu harus menggunakan verb to untuk kata kerja kedua? Tapi mengapa di sana tertulis verb one? Baiklah, jika kalian lihat dan ingat, kata did itu merupakan bentuk kedua dari do. Dengan kata lain, kata kerja kedua berlaku pada kata did. Dan untuk kata selanjutnya tidak boleh menggunakan bentuk kata kedua lagi. Oleh karena itu, kata kerja kembali bentuk pertama. Sebagai contoh, yaitu My father did not drive me to school yesterday. The last one is interrogative sentence. Polanya did plus subject plus verb one plus object. Sebagai contoh, did your father drive you to school yesterday? These are the examples of vocabularies verb one and verb two. Drive, drove. Repair, repaired. Change, changed. Write, wrote. Check, checked. Now, I want you to write and tell 10 activities that you did in the past using simple past tense. Okay, my students, that's all for today. Thank you so much for your attention. I hope you have a good day. See you in the next meeting. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.